Selamat datang di channel Koroteka Bata Channel Namaewa, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube, dan juga kesulitan mencari channel saya tulis saja Koroteka KUROTAKA. Nanti kalau muncul channel saya urutan yang ke atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 1905 ini saya akan membahas ini ya. Jadi mengenai berita itu kan banyak sekali YouTuber yang ngasih berita-berita gitu. Kemudian saya tuh sering lihat komentar-komentar, ini valid atau enggak, ini valid atau enggak. Kemudian ada yang jawab buak, ada yang jawab valid, ada gitulah. Jadi ini saya akan membahas ini ya, valid atau tidaknya ini ya, yang kita di tahun 2022 ini yang lulus passing grade itu tanpa formasi itu tidak perlu tes lagi, itu valid atau tidak gitu ya. Nah, langsung saja kita bahas. Ini pengelompokan berdasarkan asumsi saya sendiri ya. Ini perhitungan saya sendiri ya. Saya kira-kira untuk membedakan antara kualitas validnya itu satu dengan yang lain ya. Jadi saya membedakan kualitas validnya itu berdasarkan menjadi 6 kelompok gitu ya. Jadi yang pertama itu baru usulan, yang kedua itu 50% valid, 60% valid, 70% valid, 80% valid, dan 90% valid. Jadi saya kelompokkan menjadi 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini persentasenya ini hanya pengelompokan saja agar teman-teman bisa membedakan lah. Yang ini kualitasnya lebih baik daripada yang ini kualitasnya lebih baik daripada yang ini. Nah, baru usulan ini biasanya disampaikan oleh DPR ya. Yang kalau baru usulan itu biasanya disampaikan oleh DPR. Jadi kalau misalkan teman-teman itu nonton videonya DPR yang menyampaikan, itu baru usulannya ya teman-teman ya. Baru usulan, itu belum tentu menjadi suatu keputusan, itu baru usulan. Nah, DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat, jadi menyampaikan aspirasi rakyat. Nah, kadang aspirasi rakyat sendiri itu melanggar undang-undang. Saya tuh sering lihat gitu loh, aspirasinya itu kadang melanggar undang-undang. Tapi ya DPR tetap menyampaikan gitu ya. Tetap disampaikan karena DPR kan tugasnya Dewan Perwakilan Rakyat, mewakili rakyat gitu ya. Tetap disampaikan. Nanti kadang itu diambil jalan tengahnya yang tidak melanggar aturan. Nah, itulah kalau yang disampaikan DPR itu biasanya baru usulan. Nah, tapi kadang usulannya juga disetujui pemerintah gitu ya. Nah, yang 50% valid ini menurut saya ini ya 50-50 ya. Ibaratnya ini sumber yang tidak jelas. Sumber yang tidak jelas ini kalau menurut saya itu 50-50 ya. Jadi entah ini benar entah itu salah, ini tengah-tengah ya, ini benar atau salah teman-teman harus perlu selidiki lagi gitu ya. Itu yang 50% valid. Nah, kemudian yang 60% valid itu sumbernya dari bukan pemerintah ya, dari swasta atau dari mungkin benarnya itu terpercaya, misalkan kayak koran-koran atau apa, itu biasanya mungkin terpercaya ya. Tapi saya masukkannya ke 60% karena yang ngomong bukan pemerintah gitu ya. Walaupun di swasta itu bilang ini pemerintah menyampaikan ini atau apa gitu, tapi karena bukan pemerintah sendiri yang menyampaikan, tetapi hanya mengutip ya, swastanya itu hanya mengutip, mungkin bisa dipersepsikan salah mungkin. Nah, itu makanya hanya 60% gitu. Jadi ada kemungkinan benar juga gitu. Nah, kemudian yang 70% valid itu kalau disampaikan oleh Kemdikbud ya. Jadi kalau misalkan Kemdikbud menyampaikan itu menurut saya itu 70% valid. Kemungkinan besar akan masuk menjadi aturan itu. Kalaupun tidak menjadi aturan, mungkin akan diambil jalan tengahnya. Gitu. Nah, kalau usulan dari DPR itu kadang ada yang tidak disetujui, ada yang disetujui, ada yang diambil tengahnya. Kalau usulan dari Kemdikbud itu biasanya disetujui, kalau enggak ya ambil jalan tengahnya. Biasanya seperti itu. Jadi ini 70% valid. Nah, 70% berarti ada kemungkinan 30% itu akan gagal ya, aturan itu akan gagal gitu. Nah, kemudian yang 80% valid itu yang kalau disampaikan oleh Menpan atau BKN ya. Jadi yang membahas memang orang-orang yang tugasnya memang mengurus tentang kepegawaian gitu ya. Jadi ini kalau yang disampaikan oleh Menpan atau BKN itu lebih kevalitannya itu lebih tinggi daripada Kemdikbud. Karena biasanya yang menjadi, kalau Kemdikbud itu kan anggota Panselnas, biasanya yang ketua Panselnasnya itu biasanya malah dari Menpan atau dari BKN, biasanya seperti itu, dari kepegawaian sendiri. Nah, yang tertinggi yang 90% valid ini kalau sudah menjadi aturan resmi ya, peraturan resmi atau undang-undang atau permenpan atau keputusan
Menpan atau apa itu kalau sudah jadi aturan resmi itu 90% valid, itu sudah. Kalau bukan omongan saja, kalau yang omongan-omongan itu kan bisa saja rencananya gagal, tapi kalau sudah menjadi peraturan itu sudah. Nah, kenapa ini hanya 90%? Karena apa? Dulu itu saya kira kalau sudah jadi peraturan resmi itu ya sudah, itu harus dijalankan dengan sejalan-jalannya, pokoknya harus itu gitu ya. Ibaratnya itu saklek dan pasti gitu. Tapi kenyataannya beberapa kali itu yang dulu itu pernah passing grade diturunkan menjadi ada P1, P2, P3 kayak gitu, itu dulu yang itu yang menyebabkan saya hanya yakin 90% itu gara-gara itu, karena ada perubahan aturan. Kalau harapan saya kalau peraturannya sudah jadi ya sudah, itu yang dijalankan, nggak usah diubah-ubah lagi gitu. Kalau misalkan diubah-ubah lagi ya di periode berikutnya, jangan periode itu diubah kalau mau 100% valid gitu loh. Nah, kita balik ke sini mengenai yang lulus passing grade tanpa formasi itu apakah tidak perlu tes lagi? Nah, itu masuk kelompok yang mana? Kalau menurut saya itu masuk kelompok yang ini ya. Nah, itu disampaikan oleh Kemdikbud di suatu rapat ya. Jadi ini menurut saya 70% valid ya. Karena benarnya dulunya ini adalah usulan dari DPR. Usulan dari DPR yang merupakan usulan dari guru-guru honorer ya. Guru honorer usul ke DPR, kemudian DPR-nya usul ke Kemdikbud, dan Kemdikbud ini setuju kalau yang lulus passing grade itu tidak perlu tes lagi gitu. Nah, tapi saya sendiri ini tidak tahu ya, karena di beberapa YouTuber itu bilang itu BKN juga mengatakan demikian, tapi saya sendiri juga belum tahu ya levelnya sudah naik ke BKN atau belum. Kalau misalkan teman-teman yang sudah tahu bisa berikan komentar itu. Kalau misalkan memang ada anggota dari BKN atau Menpan yang mengatakan kalau lulus passing grade akan tidak protes lagi. Kalau ada anggotanya yang bilang ya melalui suara atau ngomong atau apa, melalui akun resminya gitu ya, bukan dari swastanya. Mungkin akan statusnya naik jadi ke sini. Yang jelas untuk saat ini saya sendiri nyari-nyari mengenai hal ini itu belum sampai ke level ini. Peraturan resmi belum sampai ke level peraturan resmi. Saya tahunya yang sudah pasti, saya tahu pasti itu levelnya sudah masuk ke Kemdikbud, tapi yang saya ragu itu ini sudah masuk ke BKN atau belum, karena ada sebagian YouTuber yang bilang sudah BKN mengatakan hal ini juga gitu. Nah, intinya seperti itu ya video saya kali ini. Intinya kalau misalkan teman-teman mau ini tahu ini valid atau tidak, cari aturan resminya ya. Aturan resminya di Menpan itu. Biasanya di Menpan aturan resminya. Bisa Permenpan, bisa juga keputusan Menpan gitu ya. Itu dicari di situ, nanti kalau ada aturan resminya, nah itu sudah 90%. Gitu. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.